Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan saudara mahasiswa sekalian. Kita ketemu lagi di TUEP ketiga yang sekaligus digabung keempat karena untuk perdata ini ternyata 3 kali apa 4 kali ya. Tapi karena saya menggantikan tutan yang sebelumnya, saya sudah lapor, jadi nggak apa-apa digabung. Yang penting minimal 3 kali. Karena untuk praktik peradilan agama Islam itu ternyata cuma 3 kali saya cek, ya. Jadi kita mulai saja untuk web hari ini di sesi ke-8, sesi yang terakhir. Saya sudah menilai semua dari sesi 1 sampai 8. Mohon dibantu dicek kalau ada yang terlewatkan, ada terlupakan, segera SMS, maksudnya chat atau inbox di di mata kuliahnya untuk memberitahu bahwa ada nilai yang kelewat gitu. Karena ada beberapa melaporkan, Bu, saya di diskusi 2 ternyata belum dinilai. Jadi keaktifan Bapak Ibu juga itu nggak rugi juga gitu loh. Mengecek nilai-nilai Bapak Ibu itu sudah keluar atau belum. Baik ya, untuk sesi ketiga 4 ini atau TUEP 3 4 ini kita dari diskusi yang pertama sampai 8 itu kan bentuknya kita membuat surat-surat ya semuanya. Nah, saya terakhir kalau duplik, replik kemarin sudah dijelaskan. Nah, yang sekarang ini di ujung sesi 7 dan sesi 8 itu kita akan membahas mengenai surat berupa kesimpulan atau surat putusan daripada hakim. Nanti saya bacain materinya sedikit, terus kita ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Kita sharing sama-sama apa itu surat keputusan, apa itu surat kesimpulan yang dibuat oleh Bapak Ibu, yang diperankan oleh Bapak Ibu sebagai lawyer, sebagai hakim ataupun sebagai jaksa. Jadi di sini saya bacain dulu sedikit. Mungkin di modul sudah dibagikan ya, tapi saya ulang aja di sini ya. Pembuatan surat kesimpulan ya. Pembuatan surat kesimpulan ini menuntut kemampuan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menganalisis seluruh rangkaian proses persidangan secara menyeluruh. Jadi dari yang kita pelajari dari sesi 1 sampai 6 itu dengan bentuk soal kasus yang sama, itu melatih kita untuk membuat surat kesimpulan, sebuah kesimpulan ya dari rangkaian proses yang kemarin sudah dibuat dalam bentuk surat maupun berupa replik, duplik, eksepsi dan lain-lain ya. Yang kedua, diharapkan nanti kalau sudah membuat, saudara-saudara itu merumuskan kembali pokok perkara dengan singkat, jelas dan terarah. Ini poin ya, perkara dengan singkat, jelas dan terarah. Jadi sebenarnya sih bukan dibuat pada surat kesimpulan atau keputusan saja, tapi dalam membuat yang pertama dalam kita membuat surat gugatan, dalam kita membahas duplik, replik dan lain sebagainya, itu segala sesuatunya itu harus dengan singkat, jelas dan terarah. Kemudian yang ketiga, menyusun argumen hukum secara padat namun meyakinkan. Jadi jangan terlalu banyak cerita-cerita yang berkembang, tambahan-tambahan yang nggak penting. Jadi langsung poin, langsung pada tujuan. Nggak usah ditambahin bumbu-bumbu yang nggak perlu di dalam membuat surat-surat di dalam proses perkara persidangan hukum perdata. Kemudian yang terakhir, mengintegrasikan fakta dan hukum menjadi satu kesatuan yang kuat sebagai penutup pembelaan atau tuntutan. Maksud daripada mengintegrasikan fakta dan hukum ini adalah jadi fakta sama dasar-dasar hukum itu saling terkait ya, saling nyambung. Jadi kalau fakta di lapangan berupa wan prestasi, otomatis dasar-dasar hukumnya mengenai hal tersebut. Jadi nggak bisa ketika fakta persidangan mengenai mengenai wan prestasi, ingkar janji, terus kita menyuguhkan dasar-dasar hukumnya malah dasar-dasar hukum mengenai pencurian atau
kekerasan dan lain sebagainya. Jadi itu nggak cocok. Jadi di dalam membuat sebuah surat yang terakhir kita bahas ini kesimpulan itu fakta dasar hukumnya harus saling berintegrasi, saling berkaitan. Ya, itulah yang saya bilang tadi, nggak perlu kita nambah-nambahin dasar hukum yang banyak-banyak untuk supaya kelihatan sebuah surat itu kelihatan jadi kayak keren atau apa, meyakin hakim itu kan bisa melihat juga masalahnya di dalam persidangannya itu, bisa melihat mana yang bohong, mana yang ini kan yang sengaja ditambah-tambahkan. Kemudian kesimpulan yang baik itu dapat memberikan pengaruh besar terhadap keyakinan majelis hakim di dalam menilai perkara. Jadi yang saya sebutkan tadi ya, kalau faktanya sudah terang, dasar hukumnya sudah sesuai, itu ternyata mempengaruhi keputusan hakim nanti pada akhirnya ya. Oleh karena itu penting bagi kita nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai akademisi atau jaksa ya kan. Nah, itu perlu untuk memahami tekniknya dan struktur penyusunan surat-surat tersebut dengan baik. Jadi kesimpulan itu dibuat oleh para pihak setelah acara pembuktian. Jadi urutannya kemarin kan kita udah satu-satu ya. Dari membuat surat gugatan, menjawab, terus yang terakhir pembuktian, kemudian sekarang membuat simpulan, yang terakhir nanti itu final putusan. Jadi kesimpulan itu dibuat setelah kita mengajukan bukti-bukti. Kita mengajukan bukti, lawan mengajukan bukti, yaitu penjabaran dari dalil-dalil yang disampaikan para pihak dalam menjawab dikaitkan dengan bukti. Isi pokok dari simpulan adalah hal-hal yang menguntungkan para pihak sendiri. Jadi nggak mungkin kita nggak buat kesimpulan yang nguntungin pihak lawan, ya. Jadi kita menyimpulkan apa yang kita perjuangkan dari awal sampai akhir itu nggak mungkin isinya nanti ada paragraf atau kalimat-kalimat yang menguntungkan pihak lawan. Pasti itu untuk kita sendiri, kita membuat suatu kesimpulan. Karena kan kesimpulan kita tuh akhir dan akan dinilai oleh hakim. Apakah gugatan kita dikabulkan, apakah gugatan kita akan ditolak. Ya. Kemudian setelah melalui beberapa tahapan beracara pada peradilan perdata, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban atas gugatan dari tergugat, replik, duplik, pembuktian, akhirnya masing-masing pihak yang berperkara sampai kepada kesimpulan masing-masing atas proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Untuk itu, para penggugat maupun tergugat membuat kesimpulan untuk diberi kesempatan oleh hakim untuk mengajukan kesimpulan diserahkan kepada majelis hakim dalam satu persidangan secara bersamaan. Bagaimana bentuk dan isi kesimpulan biasanya diserahkan kepada masing-masing pihak yang berperkara. Hakim hanya memberikan kesempatan kepada para pihak dan itu pun tidak wajib. Jadi membuat kesimpulan itu tidak wajib. Artinya bisa saja masing-masing tidak membuat kesimpulan dan menyerahkan langsung kepada hakim setelah pembuktian. Tetapi umumnya masing-masing pihak yang berperkara itu mengajukan kesimpulan. Demikian ya, sebenarnya poinnya itu tadi. Setelah para pihak, penggugat dan tergugat, selesai pada tahap pembuktian di persidangan, nah jadi membuat suatu surat kesimpulan itu tidak wajib ya. Bisa saja setelah merasa cukup dengan pembuktian langsung menyerahkan kepada hakim. Tapi umumnya rata-rata penggugat dan tergugat membuat kesimpulan untuk lebih menguatkan lagi tuntutan penggugat maupun tergugat agar memperoleh hasil yang diinginkan, diajukan kepada hakim dan hakim yang akan menilai. Sampai di kesimpulan ada yang mau diteruskan? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut di keputusan. Jadi saya di sesi yang terakhir ini akan menjabarkan mengenai materi sedikit-sedikit aja. Karena pada dasarnya di praktik peradilan perdata ini dari sesi 1 sampai sesi 8 itu ternyata bentuknya tugas semua dan itu dinilai. Jadi itu sudah latihan. Bapak Ibu kan sudah latihan di tugas itu sudah saya periksain semuanya.